Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Kabarnya alhamdulillah baik. Perkenalkan Pak, nama saya Erna Yunini. Saya mengajar di SD Negeri 67 Bengkulu Selatan. Di sini saya sebagai mahasiswa PPG yang bertugas untuk mengeksplor penyebab masalah yang saya angkat pada LK kemarin. Saya meminta bantuan Bapak untuk bersedia diwawancari oleh saya. Tapi sebelumnya silakan Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu Erna Yunini. Perkenalkan, nama kami Tustian Sadi dari Pengawas Pembina Dinas Dikbud Kabupaten Bengkulu Selatan, yang kebetulan sebagai pengawas pembina di SD Negeri 67 Bengkulu Selatan. Baiklah Pak, terima kasih atas kesediaannya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan pertanyaan berdasarkan masalah yang saya angkat. Yang pertama, menurut Bapak, apa yang harus saya lakukan jika menemukan siswa yang kurang peduli terhadap pembelajaran? Baik, terima kasih Bu Erna Yunini. Kami sebagai pengawas akan mencoba menjawab penyebab dari siswa yang kurang peduli terhadap pembelajaran di ruang kelas. Jadi menurut kami Bu Erna, memang guru itu harus menciptakan suasana yang nyaman bagi anak-anak, sehingga ruangan yang juga cukup bersih misalnya, sehingga anak-anak itu ada minat untuk mengikuti proses pelajaran di ruangan kelas itu, sehingga minatnya lebih tinggi. Kemudian guru itu harus bisa membaca karakter anak, sehingga anak itu tertarik, harus memahami kondisi anak yang kita ajari, sehingga dia bisa memahami apa yang kita sampaikan di ruang kelas tersebut, Bu Erna. Untuk pertanyaan kedua, apa yang menyebabkan mereka kurang fokus terhadap pembelajaran? Ya baik, selaku seorang guru, kita memang rajin sekali menemukan anak-anak itu kurang fokus terhadap pelajaran. Memang banyak hal yang menyebabkan anak-anak itu kurang fokus dalam mengikuti mata pelajaran. Mungkin ada hal-hal yang sebelumnya harus dipahami oleh guru, itu kondisi anak itu dalam dia mau mengikuti pelajaran itu. Kemudian apakah guru itu menarik bagi minat anak untuk mengikuti pelajaran tersebut, karena memang kadang-kala guru itu agak kurang bisa memahami kondisi anak, sehingga anak itu terkesan cuek dalam mengikuti pelajaran. Jadi menurut kami selaku pengawas pembina, kita harus bisa memahami anak itu dalam mengikuti pelajaran, sehingga dia ada kemauan dan keinginan yang tinggi dalam menerima pelajaran yang kita berikan. Itu Bu Erna menurut kami. Ya. Untuk pertanyaan yang literasi Pak, menurut Bapak, apa yang harus saya lakukan agar anak tertarik untuk membaca? Ya baik, terima kasih Bu Erna. Jadi memang kadang-kala banyak temuan yang kita temui dalam kita proses belajar mengajar di sekolah itu, bahkan ada anak-anak itu yang kurang tertarik dalam membaca. Makanya dulu pernah disampaikan bahwa guru itu harus punya literasi, kemudian mempunyai sudut baca, kemudian yang lain mungkin sebagai guru kelas ataupun guru bidang studi harus rajin-rajin membaca, membawa anak ke ruang perpustakaan, kemudian harus memahami apa yang kita baca itu. Kemudian anak-anak juga harus bisa mengambil inti apa yang akan ditanyakan oleh guru itu, minat. Kemudian yang lain menurut kami, agar minat baca itu kita harus bisa menciptakan cara menulis yang bagus. Mungkin dia nanti akan membacanya seperti itu. Mungkin begitu Bu Erna menurut saya. Ya. Berkenaan dengan membaca tadi Pak, bagaimana caranya agar perpustakaan sekolah dapat difungsikan secara maksimal? Iya, memang biasanya kalau di sekolah-sekolah yang maju itu memang ada petugas-petugas perpustakaan yang sehingga harus administrasinya juga harus bagus. Kemudian petugas piketnya, petugas perpustakaan juga harus diciptakan. Kemudian kalau bisa anak-anak itu kita berikan ruang dan waktu untuk membaca, katakanlah seperti itu, dalam satu hari itu sesuai dengan karakter ataupun sesuai dengan anak, berapa halaman, atau mungkin yang kelas tinggi itu berapa judul bacaan yang kita tekankan kepada anak-anak, sehingga anak-anak itu ada ketertarikan untuk ke perpustakaan untuk membaca itu. Itu Bu Erna menurut kami.
apakah efektif perpustakaan untuk dijadikan tempat meningkatkan minat membaca siswa, Pak? Efektif menurut kami tidak, tapi karena waktunya juga terbatas, yang efektif itu menurut kami adalah yaitu tadi peran seorang guru untuk memberikan pengertian pentingnya membaca. Namun kalau kita biasakan anak-anak itu ke perpustakaan untuk rajin membaca, saya kira sangat membantu untuk anak-anak itu minat membacanya tinggi. Ya, untuk masalah numerasi, Pak, saya memiliki kendala, anak belum memahami tentang konsep pecahan. Di sini pertanyaannya adalah, saya mempunyai masalah tentang konsep pecahan. Menurut Bapak, apa yang harus saya lakukan jika anak memandang bahwa pelajaran matematika itu adalah pelajaran yang sulit? Oh ya, terima kasih Bu Erna. Jadi sebenarnya harus kita berikan pengertian kepada anak-anak itu bahwa matematika itu bukanlah pelajaran yang sulit. Jika guru bisa menyampaikan konsep dan tepat kepada siswa sesuai dengan perkembangan dan situasi anak, itu harus kita berikan sesuai dengan karakter yang kepada anak yang kita terapkan dalam konsep matematika itu, sehingga bukan sebuah momok bagi anak itu kalau pelajaran matematika itu pelajaran yang sulit. Tergantung dengan guru yang bersangkutan bagaimana memberikan semangat ataupun memberikan daya tarik bagi anak-anak untuk menggemari pelajaran matematika. Itu Bu Erna. Model pembelajaran apa yang harus saya lakukan atau yang saya terapkan untuk mengajarkan materi pecahan tersebut, Pak? Oke. Jadi model yang harus diterapkan oleh seorang guru dalam mempelajari konsep pecahan tadi adalah dengan karakteristik lingkungan dan karakteristik siswa. Jadi harus kita sesuaikan dengan lingkungan kita, sesuaikan dengan karakteristik dari dari anak tersebut. Sehingga guru itu harus memang memahami kondisi anak yang kita ajari itu seperti apa, kemudian lingkungannya seperti apa, sehingga yang kita, misalnya contohnya pecahan tadi, pecahan bisa kita sampaikan dengan yang ada di lingkungan tersebut, misalnya pada buah-buahan, kalau pecahan kita bagi-bagi sehingga anak itu, oh ini tepat sekali, dia akan lebih memahami sesuai dengan mereka yang tahu daripada kita muluk-muluk menceritakan hal-hal yang belum dipahami oleh anak, maka tingkat kesulitannya akan lebih tinggi. Ini untuk pertanyaan yang selanjutnya, kira-kira apa penyebab komunikasi antara guru dan wali murid kurang terjalin? Memang kadangkala memang antara guru dan wali murid itu memang kurang terjalin karena memang kadangkala di lingkungan yang kita tempat mengajar itu kita harus juga pahami lingkungan pertanian ataupun lingkungan kota, kita harus memahami. Kadangkala memang orang tua di desa-desa itu sibuk bekerja sehingga mereka untuk meluangkan waktu untuk membantu anak dalam di sekolah itu memang sedikit sekali. Kemudian yang lain mungkin pihak sekolah juga kurang memberikan pengertian terhadap Bapak Ibu wali murid terhadap pentingnya pendidikan, sehingga miskomunikasi antara orang tua dan sekolah. Apa yang harus saya lakukan untuk menjalin kerjasama antara guru dan wali murid tersebut, Pak? Nah, jadi yang harus dilakukan oleh seorang guru untuk menjalin keterjalinannya antara hubungan guru dan wali murid itu, yang pertama tadi kita harus juga memberikan, sekali-kali memang kita berikan pengertian kepada Bapak Ibu wali murid itu pentingnya pendidikan. Kemudian sekali-kali juga dalam kegiatan sekolah kita libatkan wali murid sehingga mereka ada ketertarikan, ada pengertian, ada pengetahuan untuk memahami pentingnya pendidikan tersebut. Ini pertanyaan yang terakhir, Pak, tentang diskusi. Menurut Bapak, apa tanggapan Bapak jika siswa cenderung gaduh saat berdiskusi, dan model pembelajaran apa yang efektif yang harus saya gunakan? Gaduh di sini maksudnya gaduh dalam tanda kutip, Pak, bukan gaduh ini dalam materi diskusi, melainkan gaduh dengan hal yang lain, misalnya ribut, mengerumpi atau menggosip dan sebagainya. Jadi menurut saya ada anak yang katakanlah sedikit tidak memperhatikan dalam diskusi itu, mungkin menurut kami adalah anak itu kurang kita libatkan dalam diskusi itu, padahal anak ini mungkin punya potensi yang besar untuk bisa menyelesaikan diskusi itu, namun kadangkala memang guru ini kadangkala sedikit tidak memperdulikan
anak itu, sehingga kita ajak anak-anak itu untuk ikut serta dalam diskusi itu. Kita berikan pengertian kepada anak-anak, bahkan mungkin bagi guru itu kan serba tahu anak, kondisi anak seperti ini. Kalau yang seperti itu mungkin kita buatkan ketua kelompoknya, sehingga mereka punya tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan dalam diskusi tersebut. Itu biarlah. Nah, demikianlah Pak pertanyaan dari saya. Saya ucapkan terima kasih karena Bapak sudah bersedia untuk diwawancarai. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi bisa saya serap dengan baik dan bisa menjadikan pembelajaran bagi saya untuk bisa saya terapkan di sekolah nanti. Lebih dan kurang saya mohon maaf Pak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Bu Erna, kami juga sebagai pengawas cukup bangga karena ada guru bidan kami yang dalam proses tes kemarin lulus dan bisa ikut serta dalam PPG tahun 2022 tentang satu. Mudah-mudahan semuanya berhasil dan proses itu memang ada kendala, mudah-mudahan bisa diatasi oleh Bu Erna. Terima kasih. Bila itu penghidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.